Salam Rahayu. Selamat datang kembali di channel Kak Tika. Kali ini untuk bacaan Pisces Ascendant periode 1 sampai 11 April 2022 menggunakan Veda atau Vedic Astrology. Tidak akan cocok untuk semua Pisces karena ini bacaan general dan umum. Pisces, di periode ini Atma Karaka 29 degree Jupiter, Atma Tiakaraka 28 degree Saturnus. Merkuri berada di houses pertama, yaitu Pisces sendiri, dengan Sun sampai dengan tanggal 4 berada di Pisces, kemudian Sun akan berada di Aries setelah tanggal 4, yaitu Sun Aries. Kemudian Uranus berada di houses kedua Aries, dengan adanya new moon di Aries di tanggal 1 April 2022. Uranus adalah salah satu planet benefit dan akan sangat lama berada di houses kedua Pisces. Rahu berada di houses ketiga Pisces dengan zodiak Taurus. Kemudian Ketu berada di houses ke-9 Pisces dengan zodiak Scorpio. Saturnus, Mars, dan Pluto berada di zodiak Capricorn di houses ke-11 Pisces. Jupiter, Venus, dan Neptunus berada di houses ke-12 Pisces dengan zodiak Aquarius. Mars akan transit ke houses ke-12 Pisces di tanggal 7 April. Sementara Merkuri akan transit ke houses kedua Pisces di tanggal 8 April 2022. Full Moon akan terjadi di Libra di tanggal 17 April. Libra di sini ya teman-teman. Oke, apa yang menjadi fokus utama dalam perjalanan kehidupan Pisces Ascendant secara general? Kita lihat ya. Oke, Aries. Di houses ketiga ada Rahu dengan zodiak Taurus. Houses ke-9 ada Ketu dengan zodiak Scorpio. Houses ketiga terkait tentang komunikasi, pembicaraan, dan negosiasi. Juga hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen penting. Karena ada Rahu di houses ketiga Pisces, sejak April 2021 sampai April 2022 tanggal 11 ini, maka akan terjadi pertengkaran dan cenderung sering konflik dan bertengkar karena komunikasi yang tidak menemukan arah perdamaian atau arah kesepakatan. Pertengkaran ini karena masalah dokumen atau masalah yang terkait dengan keuangan, pembagian keuangan atau manajemen keuangan organisasi, komunitas, atau perusahaan. Pisces akan mendapatkan uang dari komunikasi. Semakin sering Pisces berkomunikasi atau menggunakan kecerdasan komunikatifnya, maka Pisces akan tetap bisa mendapatkan sumber keuangan yang didukung oleh Rahu. Tetapi Rahu ini membawa dampak ambisi dan obsesi serta emosional. Sangat-sangat ingin mengikuti hasrat duniawi. Sehingga ini akan membuat Pisces mempertahankan atau manipulatif terhadap hal-hal yang terkait dengan komunikasi, cenderung ada ketidakjujuran, kemudian rahasia yang membuat pertengkaran. Dan pertengkaran ini sering terjadi bahkan bisa meledak sampai menyebabkan konflik besar dan bisa terkait masalah hukum juga. Dengan adanya Ketu di houses ke-8, Pisces mendapatkan pelajaran berharga dari masalah-masalah yang terjadi yang saya sebutkan tadi. Pelajaran yang terkait dengan filosofi kehidupan, ilmu kehidupan, spiritual, dan religius. Kemudian karena Ketu di houses ke-9, maka Pisces sering melakukan perjalanan spiritual menuju tempat-tempat spiritual, misalnya tempat-tempat keagamaan atau tempat-tempat yang terkait dengan leluhur untuk menemukan ketenangan batin. Kemudian di houses kedua ada Uranus dan New Moon di Aries. Uranus membawa dampak kerusakan di aspek keuangan. Nah, inilah tadi yang saya sebutkan ada konflik masalah keuangan yang berpengaruh dari houses ketiga. Uranus adalah perombakan dan penataan ulang. Di 1 tahun belakangan ini, maka Pisces
sering mendapatkan uang dari sumber yang tidak pasti. Kemudian ada penggunaan uang untuk pembayaran karma. Karma ini bisa saja kesehatan atau masalah-masalah yang sering muncul dalam kehidupan Pisces, dan masalah itu butuh pengeluaran atau pembiayaan dari uang, sumber pemasukan dari Pisces. Kemudian, New Moon ini akan membawa rencana baru untuk Pisces, rencana investasi, rencana renovasi, atau rencana mengganti hal-hal yang ada kaitannya dengan teknologi. Ganti handphone, motor, mobil, atau renovasi tempat tinggal, renovasi kantor, atau ini juga akan membawa dampak relokasi tempat tinggal atau relokasi kantor, atau relokasi tempat usaha. Karena ada hal-hal yang harus dirombak atau ditata ulang. Dan New Moon di Aries ini adalah awal baru, periode baru dalam kehidupan manusia menurut astrologi. Kalau di tahun Kabisat itu 1 Januari adalah tahun baru, tapi kalau menurut astrologi New Moon in Aries adalah periode baru dalam kehidupan manusia. Nah, di sini Pisces mengambil energi ini untuk merencanakan investasi ke depan, untuk merencanakan sumber keuangan di masa depan. Jadi Pisces sudah berpikir nanti pemasukan di masa depan apa. Sehingga mungkin Pisces sudah mulai berpikir untuk memulai bisnis atau memulai investasi yang nantinya keuntungannya bisa untuk pembiayaan kehidupan Pisces. Dan di sini juga Pisces sudah mulai mencari side job lain. Kemudian di houses pertama ada Mercury dan ada Sun yang berada di Pisces ya. Mercury membawa komunikasi dan negosiasi. Dan ini terkait dengan houses ke-3 serta houses ke-2. Karena berdekatan semua nih ya, teman-teman, houses pertama, kedua, dan ketiga. Pisces akan dipenuhi dengan komunikasi, pembicaraan, dan juga negosiasi. Hal-hal yang terkait tentang rencana renovasi, rencana investasi, penggunaan uang, kemudian sumber uang yang tidak pasti, meningkatkan sumber pendapatan dari komunikasi, pertengkaran, ini ada kaitannya dengan perdamaian dan negosiasi. Adanya Sun di Pisces, Pisces ingin berdamai dengan segala konflik yang terjadi dalam kehidupannya. Pisces mengalah dan mengambil jalan mundur, tidak ingin meneruskan konflik. Karena Merkuri membawa dampak untuk Pisces ingin menyelesaikan dengan secara baik-baik. Kemudian Merkuri akan transit ke houses kedua Pisces. Merkuri yang bersamaan dengan Uranus ini membawa komunikasi seperti yang saya katakan, ingin berdamai, kemudian negosiasi, dan penyelesaian dokumen-dokumen. Kalau di masa sebelumnya, di periode sebelumnya ada masalah dokumentasi yang belum selesai, misalnya penandatanganan atau perjanjian, maka di periode ini terhadap perombakan yang terjadi, Pisces harus menyelesaikan dokumentasinya dan hal-hal yang terkait dengan administrasi. Apapun yang dirombak, apapun yang direnovasi di sini harus diselesaikan dengan cara dokumentasi, perjanjian hitam di atas putih. Kemudian di houses ke-12 ada Pluto, Mars, dan Saturnus dan berada di Capricorn. Ini Saturnus berada di housesnya sendiri, sehingga akan membawa dampak kedisiplinan dan tanggung jawab serta Lord of Karma ini Saturnus. Jadi akan membawa dampak karma, pembayaran dan penuntasan. Oke. Terjadinya perebutan kedudukan di dalam kehidupan Pisces. Kalau Pisces mendapatkan kedudukan di masa sebelumnya, sepertinya sudah saatnya untuk mengganti karena ada kaitan dengan pergantian dari houses kedua. Pisces harus bergeser dengan merelakan. Kalau tidak merelakan, maka akan terjadi kompetisi. Namun, ketika Pluto dan Mars yang akan conjunction sekitar tanggal 1 sampai tanggal 11 April 2022, ini saya lihat akan ada konflik kepemimpinan atau ada konflik terkait dengan figur otoritas yang membuat hasil tidak terduga. Karena hasil tidak terduga ini berdasarkan hasil dari kompetisi itu. Apakah Pisces memenangkan ataukah figur lawan dari Pisces yang memenangkannya. Namun saya lihat arahnya di sini Pisces bisa mendapatkan keberhasilan karena berada di houses ke-11, yaitu reward, pencapaian, dan hasil.
Kemenangan ini bukan berarti Pisces mendapatkan kedudukannya kembali, tapi bisa saja Pisces mendapatkan nama baik. Karena dengan adanya di houses ke-12 ini, penyelesaian, karma, dan pembayaran sangat terkait dalam kehidupan Pisces. Ketika Pisces dalam kompetisi merasa tidak perlu melanjutkan kompetisi, karena Pisces legowo untuk melepas kedudukannya diduduki oleh kandidat yang baru, maka di sini Pisces pembayaran, karma, dan penyelesaian. Oke, artinya tidak ada masalah yang terlanjut. Kemudian ada juga masalah dari orang-orang terdekat Pisces. Masalah ini ya bisa saja masalah anak, jika memang sudah punya anak, masalah orang tua, masalah adik kakak, atau masalah orang-orang yang memiliki koneksi cukup dekat dengan Pisces, yang menjadikan Pisces sebagai tempat pengaduan. Dengan adanya Jupiter, Venus ada masalah ibu, jika memang masih ada ibu, kalau tidak maka di sini masalah perempuan atau masalah cinta. Hati-hati terhadap hal-hal yang terkait dengan skandal, maka di sini bisa saja terungkap dengan adanya Jupiter, Venus, dan Mars yang akan transit ke Aquarius. Aquarius adalah houses ke-12 Pisces. Aquarius adalah perombakan, karena Aquarius adalah energi dari Uranus, perubahan secara mendadak. Tetapi karena adanya Neptunus di sini, perubahan mendadak ini ke tatanan yang lebih baik, ke kebenaran yang sesungguhnya, ke keadilan, dan ke jalur agama atau religius atau spiritual yang berlaku. Artinya segala perombakan, segala konflik yang terjadi dalam kehidupan Pisces akan membawa Pisces pada penyelesaian dan hidup yang lebih tentram. Kalau Pisces lebih merasakan bahwa ini bermakna penyelesaian dan pembayaran. Atma Karaka berada di Jupiter 29 degree, Atmatia Karaka berada di Saturnus 28 degree. Jupiter berada di houses ke-12, yaitu Aquarius. Saturnus berada di houses 11, yaitu Capricorn. Untuk menyelesaikan karma, pembayaran karma, dan menuju life purpose-nya Pisces, dan terselesaikannya masalah orang-orang terdekat, maka Pisces harus bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan houses ke-11, yaitu menghindari konflik dengan pimpinan, kompetisi, dan perebutan kedudukan. Kalaupun Pisces harus memperebutkan kedudukan, kompetisi, konflik, hasilnya akan tetap mengarah kepada pencapaian Pisces, yaitu pembayaran karma. Jadi Pisces bisa saja pilih jalan yang manapun. Kalau Pisces ingin kalau Pisces ingin membayar karma dengan keikhlasan, maka Pisces melepaskan semuanya. Tapi kalau Pisces ingin membayar dengan hukum dunia, maka Pisces berkompetisi, dan resiko dari kompetisi adalah tekanan batin, adalah kekalahan, adalah jatuh dari kedudukan, dan hasilnya tetap tidak terduga. Keberhasilan yang dikatakan di sini adalah pencapaian dari sisi pencerahan dan ilmu kehidupan. Harus ada pengorbanan Pisces terhadap itu semua. Oke. Dan konflik benefit akan terjadi, yaitu di sini. Konflik benefit, konflik yang menghasilkan keuntungan. Perebutan kedudukan, kompetisi, konflik dengan pimpinan dan figur otoritas akan mendatangkan keuntungan. Keuntungannya itu apa? Pisces sendiri akan merasakan nantinya keuntungannya apa. Artinya di balik konflik ini akan ada makna dan hikmah yang berlaku untuk Pisces, dan itu keuntungan. Apakah dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk kedudukan baru atau jabatan baru. Karena pada periode ini Pisces menerima karma dan dharma. Hal-hal yang terkait dengan pembayaran, baik yang ditanam Pisces di masa sebelumnya, maka baiklah yang akan didapatkan. Buruk yang ditanam Pisces, maka buruklah yang akan didapatkan dan akan kembali kepada diri Pisces. Tetapi ini adalah periode penyelesaian Pisces, artinya setelah tanggal 12 April, Pisces akan memulai fase kehidupan yang baru. Semangat terus Pisces ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share untuk bacaan kartu tarot di channel New Crystal Tarot Reader. Thank you for watching. Bye.